Balik lagi ke Salvi Channel. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap semangat dan bugar selalu. Oke. Nah, kali ini saya ingin share pengalaman pribadi saya di hari ini karena saya bertemu dengan seorang pasien untuk berkonsultasi dan memberikan edukasi kepada keluarganya, tentunya terkait dengan pemberian diet yang diberikan kepada beliau. Nah, saya sedikit cerita dulu di awal bagaimana pertemuan saya dengan pasien tersebut. Jadi begini, saya mempunyai seorang teman, seorang perawat yang bekerja di salah satu home care di kota Bandung ini. Lalu beliau mengontak saya untuk meminta tolong agar memberikan edukasi dan konsultasi kepada keluarga pasien. Nah, sebelumnya saya juga mencari informasi terkait riwayat penyakit pasien, berat badan pasien, tinggi badan, usia, kondisi fisik pasien, riwayat makan pasien, dan alhamdulillahnya keluarga pasien itu sangat informatif, memberikan informasi dengan jelas tentang riwayat beberapa hari kebelakang ini tentang pasiennya, sehingga saya dapat dengan mudah memberikan rancangan terapi pemberian diet untuk pasien ini. Setelah pulang kerja, saya langsung ke kediaman beliau, pasien ini, sebut saja Tuan O ya. Pasien ini Tuan O, berusia 81 tahun dengan penyakit suspek kanker kolon. Nah, beliau itu sebelumnya dirawat di rumah sakit di ruangan HCU selama beberapa hari menggunakan NGT, teman-teman. Jadi NGT itu mungkin teman-teman yang bekerja di rumah sakit pasti sudah familiar sekali dengan istilah ini. Jadi NGT itu adalah nasogastric tube. Jadi adalah sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam hidung, melewati hidung dan masuk ke lambung untuk memberikan nutrisi seperti makanan, minuman, cairan, dan obat-obatan. Jadi hal ini dilakukan dengan pasien yang mengalami kondisi-kondisi tertentu ya, terutama pasien yang tidak bisa masuk asupan makanannya, cairannya, dan kondisi medis tertentu yang memerlukan penanganan NGT ini. Nah, pada saat saya sampai ke rumah pasien ini, Tuan O ini, memang kondisi beliau ini sebetulnya sudah lepas NGT ketika pulang dari rumah sakit. Tapi seminggu kebelakangan ini setelah keluar dari rumah sakit, asupan makanannya sangat berkurang, asupan minumannya sangat berkurang, dan beliau memang tidak ada nafsu makan sama sekali gitu. Keluarga sudah berusaha untuk mencoba memberikan makanan sesuai dengan sesuai dengan kemampuan pasien ya. Kita beri makanan lunak, kita berikan bubur saring atau bubur sumsum, tapi kenyataannya yang bisa masuk ke atau bisa tertelan itu hanya 2-3 sendok makan bubur sumsum saja. Selebihnya beliau tidak ada nafsu makan, minum pun hanya sedikit, sehingga mengakibatkan adanya dehidrasi gitu. Nah, ini kan kondisi yang tidak bisa kita biarkan ya teman-teman, harus cepat tertangani dengan baik gitu. Jadi pada saat suster ini, perawat ini bertemu dengan pasien, kondisi sudah dalam keadaan dehidrasi, akhirnya diputuskan untuk memakai NGT untuk membantu masuknya makanan, minuman, cairan dengan mudah. Nah, setelah itu ini bapaknya memang bersedia untuk dipakaikan NGT, dan saya selaku ahli gizi memberikan edukasi kepada keluarga pasien, juga memberikan konsultasi jenis bahan makanan apa yang tepat untuk diberikan kepada bapak gitu, beserta frekuensi makannya seperti apa, bahannya seperti apa, jumlah bahan makanannya berapa, sehingga pemberiannya akan tepat. Nah, kebetulan setelah saya hitung kebutuhan energinya itu kurang lebih 1300 kalori dulu. Kita kasih bertahap dulu apakah bapak ini mampu untuk menghabiskan
si makanan 1300 kalori ini atau tidak. Nah, bahan-bahannya mungkin nanti saya akan share kepada teman-teman semua. Nah, kita sebut saja ini blended rice formula. Jadi blended rice formula ini terdiri dari bahan makanan seperti bubur, ada proteinnya tetap, ada sayurannya, dan ada kita campurkan susu juga. Tapi kita lihat kondisinya ya, tidak semua pasien dengan MGT itu boleh diberikan susu gitu. Kalau misalnya ada pasien yang memang lactose intolerance, kita berikan tidak berikan susu gitu, atau kita berikan yang free lactose. Ada beberapa merek susu yang free lactose ya teman-teman. Nah segitu. Setelah itu saya berikan sebuah resep blended rice formula pada keluarga pasien. Keluarga pasien juga sangat baik dan komunikatif. Akhirnya keluarga pasien ini akhirnya langsung mempraktekkan, langsung memasak apa saja yang memang harus dimasak dalam resep ini. Jadi biasanya saya kasih 6 kali makan dulu teman-teman. Jadi pertama ini bapak ini makan di jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 15, jam 18, sama jam 21. Tapi kita bisa buat satu kali pemberiannya itu, kita bisa buat satu resep untuk 2 kali pemberian gitu. Jadi tapi juga jika memang kondisinya keluarganya mungkin ingin lebih efisien, ada yang bertanya gitu ya, apakah bisa dibuat 4 kali makan dalam satu waktu? Sebetulnya bisa saja, cuman memang kita harus tahu cara penyimpanan yang baik seperti apa, karena kalau kita tidak memperlakukan atau membuatnya dengan higienis, akan rentan basi atau kontaminasi ya, kontaminasi di suhu ruang gitu. Jadi harus hati-hati dalam membuatnya. Kita harus betul-betul bersih, dalam keadaan bersih dan higienis itulah teman-teman. Jadi pertama tadi keluarga pasiennya udah coba untuk membuat sesuai dengan bahan makanan yang saya berikan dalam resepnya. Ternyata alhamdulillahnya hasilnya bagus, teksturnya juga cocok. Nah kebetulan nanti langsung diberikan kepada pasiennya. Jadi perawat home care ini sudah memberikan edukasi juga kepada keluarga pasien untuk memberikan makanan secara sonde gitu. Dan memang ya banyak sekali gitu teman-teman pasien-pasien yang mengalami stroke biasanya, atau misalkan pasien-pasien yang berada di HCU atau ICU menggunakan MGT karena memang kondisinya tidak memungkinkan dimasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Itu berhasil mempertahankan asupannya gitu. Mungkin ada juga lansia-lansia yang lactose intolerance, ketika diberikan susu terjadilah diare gitu. Maka kita sebagai ahli gizi perlu pintar-pintar untuk meracik bahan makanan apa yang cocok untuk diberikan kepada pasien. Misalkan lactose intolerant, berarti kita ganti dengan susu yang free lactose, atau bahkan kita stop dulu pemberian susunya gitu. Tapi kan susu itu sebetulnya membantu untuk penyerapan nutrisinya. Nah, di kasus yang tadi ini, yang pasien Tuan O ini dengan suspek CA colon, pasti akan berpengaruh ke penyerapan nutrisinya kan, karena di kolon gitu, dan penyerapan air juga. Jadi pasti sebetulnya menurut saya penambahan susu itu cukup penting, karena agar lebih mudah diserap gitu loh teman-teman gitu. Nah kita review aja nih, mudah-mudahan bapaknya mampu untuk menghabiskan 1300 kalori ini dalam satu hari. Nanti kalau misalkan 1 minggu ternyata oke mampu, akan kita naikkan asupannya ke 1500 kalori rencananya gitu.
Begitu sih teman-teman, ini sedikit informasi dan sharing aja pengalaman saya bertemu dengan pasien ini. Dan pengalaman saya di bertemu dengan pasien-pasien lain pun sama sih gitu ya. Tapi memang karakter dari setiap keluarga juga berbeda ya. Kadang ada yang keluarga yang mungkin komunikatif, ada yang kurang komunikatif, tapi yang nggak apa-apa. Kita sebagai ahli gizi membantu melayani setiap pasien dan memberikan edukasi yang terbaik kepada keluarga pasien, sehingga pasien pun lebih cepat untuk pulih gitu harapannya. Semoga Tuan O ini semakin terjaga asupan makannya, tidak sampai ada penurunan berat badan secara drastis karena asupan makannya kurang. Semoga penyembuhan dan pengolahannya juga semakin baik, ada perubahan yang signifikan, semakin baik tentunya. Dan saya berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan Tuan O ini, semoga semakin pulih dan keluarga juga tetap sehat gitu. Nah, ini sekian pengalaman dan sharing dari saya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang berbeda sebagai ahli gizi atau perawat, bertemu dengan berbagai karakter pasien atau berbagai jenis pasien yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, boleh kok kita saling share aja di kolom komentar agar kita semakin menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada yang lainnya untuk salah satu bentuk dukungan kepada Yushalvi Channel ini. Terima kasih teman-teman semua. Keep healthy, tetap semangat, dan tetap happy. Bye.